Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Salam jumpa, sehat selalu, puji Tuhan. Kembali saya menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam rangka penyampaian firman Tuhan untuk ibadah persekutuan antar keluarga atau perak hari Selasa. Namun seperti yang sudah saya infokan, tidak hanya jemaat yang ibadah peraknya hari Selasa yang perlu untuk mengikuti penyampaian firman ini, tetapi bagi yang peraknya hari Jumat juga tidak ada masalah. Kita semakin lebih bertumbuh kalau kita semakin banyak makan firman Tuhan. Oleh sebab itu saya persilakan untuk semuanya jemaat mengikuti penyampaian firman Tuhan ini. Baik, pada kesempatan yang keberkatan kali ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Manfaat di balik penderitaan. Manfaat di balik penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin pernah dan mungkin sering mengalami keadaan yang kita sebut keadaan yang kurang baik, atau lebih tepatnya kita sebut keadaan yang buruk. Namun saya ingin memberitahukan, saya ingin menyampaikan, ternyata yang buruk itu tidak selalu berarti buruk. Saya ulangi, yang buruk tidak selalu berarti buruk. Kenapa saya katakan demikian? Sebab ternyata apa yang mungkin menurut kita anggap buruk, ternyata di balik itu semua ada manfaatnya, ada kegunaannya, ada faedahnya. Nah, itulah yang perlu kita pahami berdasarkan apa yang tercatat di dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Saya akan menyampaikan renungan tentang manfaat di balik penderitaan. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu nats ini bagi kita. Kita akan membaca dari Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai dengan yang ke-28. Bapak Ibu Saudara memperhatikan Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian. Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Demikian nats firman Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan, aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Si Tuhan. Nah, saya akan baca ulang nats menjadi ayat kunci kita pada penyampaian firman Tuhan kali ini, yaitu ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Satu ketika, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seseorang yang sinis,
yang bertanya kepada seorang Kristen yang sudah tua. Ya, seorang yang sinis terhadap kekristenan. Dia bertanya kepada seorang Kristen yang sudah tua, yang telah mengalami sakit parah selama 20 tahun. Ya, orang Kristen tua ini telah mengalami sakit parah selama 20 tahun. Nah, orang yang sinis tadi bertanya demikian. Apa yang Anda pikirkan tentang Allah saat ini? Ya, saya ulangi. Si sinis tadi bertanya kepada orang Kristen yang sudah tua, yang telah mengalami sakit selama 20 tahun. Apa yang Anda pikirkan tentang Allah saat ini? Orang tersebut menjawab, ya, si Kristen yang tua yang menderita sakit selama 20 tahun kurang lebih. Orang tersebut menjawab, saya justru lebih bergantung kepada Tuhan dalam keadaan seperti ini. Ya. Saya justru lebih bergantung. Ya, artinya dalam keadaan yang buruk, ya, secara pandangan ya manusia yang namanya menderita sakit parah, apalagi sudah sekian lama, hampir kurang lebih 20 tahun. Nah, justru dalam keadaan seperti itu dia katakan dia semakin bergantung, lebih bergantung kepada Tuhan dalam keadaan seperti ini, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, inilah cara pandang yang dimiliki oleh orang Kristen yang sudah lama menderita ini, meskipun mungkin si penanya berharap dengan pertanyaannya itu dia mendapatkan jawaban tentang bagaimana si tua yang sakit ini mengungkapkan keluh kesahnya, mengungkapkan kekecewaannya, mengungkapkan mungkin rasa frustasinya dan seterusnya. Tetapi ternyata tidak. Justru dia menjawab, saya justru lebih bergantung kepada Tuhan dalam keadaan seperti ini. Nah, ini membawa kita kepada kebenaran yang perlu kita renungkan pada kesempatan kali ini. Ya, saya akan menyampaikan dua pokok kebenaran yang kita pelajari, kita renungkan untuk boleh akhirnya kita dapat melihat, ya, bahwa ada manfaat di balik penderitaan. Yang pertama adalah cara pandang yang benar terhadap penderitaan, ya. Cara pandang yang benar terhadap penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan memang dapat menjadi suatu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ya. Penderitaan memang dapat menjadi suatu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika kemalangan datang bertubi-tubi dan menggerogoti kesehatan kita, membuat kita kehilangan teman-teman, membuat kita kehilangan harta dan keuangan, atau juga pada saat kita mengalami keadaan penuh dengan pergumulan, ya, maka hanya Allah menjadi satu-satunya pegangan hidup kita. Ya, jadi kalau segala sesuatu sudah menjadi hilang atau tidak ada, hanya Allah saja yang satu-satunya menjadi pegangan hidup kita. Nah, inilah yang diungkapkan oleh pemazmur, ya. Pemazmur mengatakan ayat 25 tadi, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau?
selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ya. Jadi pemazmur di sini Asap, ya. Memang dia sempat mengungkapkan satu kegalauan hatinya karena dia merasa cemburu atau iri hati terhadap orang-orang fasik, orang-orang yang disebut sebagai orang durhaka, pembual. Tetapi mereka dilihat oleh Asap, kelihatannya justru mengalami keadaan yang makmur, yang mujur. Ya, dikatakan di ayat yang keempat, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Ya, mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Nah, jadi sesuatu yang wajar ketika seseorang yang mungkin sudah merasa hidup taat, merasa hidup beribadah, merasa hidup mentaati perintah, peraturan, dan ketetapan Tuhan, namun di pihak lain dia melihat orang-orang yang tergolong atau dianggap fasik, yang tidak memperdulikan tentang agama, tentang kebenaran, tentang ketaatan kepada Allah, tapi justru mereka ya dalam keadaan yang disebutkan tadi, kesakitan tidak ada pada mereka, ya. Mereka nampaknya sehat-sehat, bahkan gemuk, ya, menggambarkan tentang kemakmuran, ya, di sini. Ya, jadi kalau bicara soal gemuk itu ya anggap saja positifnya kemakmuran gitu ya. Jadi tidak usah dipikir susah-susah, ya. Nah, jadi itulah yang dilihat oleh Asap. Sehingga Asap sempat yaitu merasa kecewa dan hampir-hampir saja dia tergelincir, ya. Dia merasa tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan kelakuan yang bersih, ya. Dia menganggap tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan kehidupan yang taat kepada Tuhan. Nah, namun ketika dalam situasi yang seperti itu, di ayat 21 tadi kita membaca, ketika hatiku merasa pahit, ya, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Nah, jadi Asap mendapatkan kekuatan, mendapatkan peneguhan, sehingga tidak sampai akhirnya dia di dalam ketidaktahuannya, dalam kebingungannya, dalam menanggapi semuanya itu, Asap ya masih tetap mengambil keputusan untuk tetap dekat kepada Tuhan. Ya, aku dungu dan tidak mengerti ya tentang semuanya itu. Ya, namun aku tetap di dekatmu. Ya. Ini penting. Jadi kita di dalam mengalami keadaan yang buruk, mengalami penderitaan, ya, jangan kita menjauhkan diri dari Tuhan, melarikan diri dari hadapan Tuhan, tetapi percayalah, ya, Tuhan mengasihi kita. Jadi kalau Tuhan izinkan keadaan yang menurut kita itu buruk, kita harus yakin yang buruk itu tidak selalu berarti buruk. Karena apa? Sebab di balik itu Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, ada manfaat di balik penderitaan. Nah, dan ini memang membutuhkan cara pandang, ya, yang tepat, cara pandang yang positif, ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh selalu melihat keadaan yang buruk itu adalah buruk. Karena ternyata di balik itu ada maksud Tuhan, ya. Nah, itulah yang dialami oleh Asap. Nah, pada saat Asap tetap dekat kepada Tuhan di dalam situasinya yang menurut dia itu adalah keadaan yang buruk dan dia tidak bisa mengerti kenapa itu terjadi. Nah,
Asap tetap dekat kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Nah, hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi pegangan. Kalau dia melihat keadaan, itu tidak bisa dia pegang. Yang hanya bisa dia pegang hanyalah Tuhan. Ya, jadi kita mengasihi Tuhan hendaknya semata-mata karena pribadinya, ya, dan bukan karena hal-hal yang dia berikan atau keadaan-keadaan yang baik yang kita rasakan, ya, yang kita nikmati, bukan. Tetapi kita harus punya cara pandang yang baik, yang benar dalam kehidupan ini, yaitu bahwa kita, ya, mengasihi Tuhan itu semata-mata karena Dia pribadi Tuhan, bukan hal-hal yang Dia berikan kepada kita, ya. Jadi kita punya pujian ini. Aku mengenalmu secara pribadi, ya. Jadi pengenalan secara pribadi bukan hanya kagum, terpesona terhadap apa yang Tuhan berikan, mukjizat-mukjizat yang Tuhan kerjakan. Tapi kita lebih menuju kepada pribadinya. Kita lebih memandang kepada pribadinya. Tuhan adalah baik dan mengasihi kita. Nah, pada saat-saat seperti yang dialami oleh Asap, ya, kita memang bisa saja merespon secara salah atau bereaksi secara salah, sehingga bisa saja kita akhirnya tergelincir, tinggalkan kesetiaan kita, tinggalkan kepercayaan kita, tinggalkan komitmen kita, bahkan kita tinggalkan yang semua kita pernah lakukan dan kita menganggapnya itu sia-sia. Nah, kita harus belajar dari Asap. Asap tidak meninggalkan Tuhan, dia tetap di dekat Tuhan. Meskipun dikatakan hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, ya. Tetapi dia tetap dekat, tetap mengambil keputusan untuk tetap di dalam iman dan penyerahan diri kepada Tuhan. Nah, dan pada akhirnya pemazmur bisa berseru seperti yang kita baca ayat inti, yaitu ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Nah, artinya pemazmur di sini sudah tidak mempedulikan lagi tentang penderitaan atau keadaan-keadaan buruk yang dia alami, dia rasakan, ya. Tetapi melalui penderitaan itu dia belajar bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah Tuhan, ya. Penderitaan dapat menuntun kita sampai pada satu titik sehingga kita dapat berkata seperti pemazmur ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya. Segala sesuatu boleh hilang, tetapi yang terpenting dalam kehidupan ini kita tidak kehilangan Tuhan. Seperti pemazmur mengambil satu sikap komitmen, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Artinya dia boleh mengalami keadaan yang buruk sekalipun sampai dia tidak, ya, mengalami satu kehidupan yang mungkin keberkatan tanda kutip secara lahiriah, secara materi, secara kehidupan duniawi, dia nggak pedulikan lagi. Sebab dia mengambil sikap keputusan, bagiku, ya, tetaplah Allah selama-lamanya. Itu bagianku, ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting, ya, di tengah-tengah banyak pergumulan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara alami, ya. Mungkin saat ini kita menghadapi situasi yang sulit karena pandemi virus corona. Ya, semua merasakan. Tapi marilah saya mengajak melalui
teks yang kita baca dari pengalaman Asap ini, kita boleh tetap meneguhkan iman, pengharapan, dan penyerahan diri kepada Tuhan, tetap dekat kepada Tuhan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, kalau kita di dunia ini tidak menikmati keadaan yang seperti yang dilihat oleh pemazmur, yang dinikmati oleh orang-orang fasik, ya. Tapi marilah kita dapat melihat secara dalam konteks kekekalan. Ya, pemazmur mengatakan di ayat 24 selanjutnya saya bacakan, dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ya. Jadi di situ pemazmur dibawa di dalam satu pemahaman, satu penglihatan secara lebih masuk ke dalam dimensi kekekalan. Nah, itulah yang membuat pemazmur akhirnya tidak kecewa dan meninggalkan Tuhan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari saat-saat kita mengalami penderitaan di dunia ini, mari kita arahkan mata hati kita, perhatian kita, pandangan kita kepada dimensi kekekalan, sehingga kemudian kita bisa melihat surga terbentang di hadapan kita, yaitu tempat yang akan kita nikmati di dalam kekekalan, di mana di sana Tuhan akan menghapus segala air mata kita. Maut tidak ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita di negeri yang kekal bersama dengan Tuhan. Wahyu 21 ayat yang keempat. Nah, penderitaan akan menuntun kita ke suatu tempat yang tidak mengenal rasa kehilangan. Di mana itu? Negeri yang tak berzaman, negeri yang kekal. Di sana kita tidak akan mengalami dan mengenal rasa kehilangan. Suatu tempat yang tak ada lagi kesedihan, satu tempat yang tidak akan ada duka cita. Sebaliknya di sana hanya ada sukacita, ada kegirangan, ada satu kehidupan yang mulia secara sempurna. Nah, inilah yang harus kita miliki, cara pandang kehidupan orang Kristen, sehingga ketika kita mengalami keadaan-keadaan yang menurut kita adalah keadaan buruk, jangan buru-buru kita kemudian mengambil keputusan meninggalkan Tuhan. Karena seburuk-buruknya keadaan orang percaya di dalam Tuhan, itu masih lebih indah dan mulia dengan keadaan orang yang di luar Tuhan. Sekalipun mereka mungkin secara lahiriah mengalami keadaan yang seperti dicatat di ayat yang keempat, keadaan yang mungkin tidak ditimpa oleh musibah, keadaan yang buruk dan seterusnya. Tetapi akhir mereka adalah kebinasaan yang kekal. Nah, oleh sebab itu, milikilah cara pandang yang benar terhadap penderitaan. Milikilah cara pandang yang benar terhadap penderitaan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman. Karena kita tahu bahwa di balik penderitaan kita sebagai orang beriman, ada maksud dan rencana Tuhan yang indah di dalam kekekalan. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk bisa sampai dalam satu tataran kehidupan iman yang bisa melihat ada manfaat, ada faedah di balik penderitaan, itu membutuhkan iman yang dewasa. Nah, yang pokok kebenaran yang kedua yang kita akan pelajari,
kita perlu memiliki iman yang dewasa. Iman yang dewasa adalah iman yang didasarkan pada pengenalan akan Tuhan. Ya. Jadi kita harus punya iman yang dewasa. Nah, iman yang dewasa itu iman yang didasarkan pada pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan pribadi Tuhan, bukan didasarkan pada berkat-berkat Tuhan, bukan didasarkan pada mukjizat-mukjizat Tuhan, bukan didasarkan kepada keajaiban-keajaiban, tetapi lebih didasarkan kepada pengenalan akan Tuhan, pribadi Tuhan. Ya. Makanya kita dalam hidup kekristenan mengiring Tuhan, jangan hanya rindu mengalami berkat-berkatnya, tapi rindulah memiliki pengenalan. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, ya. Bukan hanya ku kagumi, ya, segala karya dan ciptaanmu, tetapi mengenalmu secara pribadi. Iman yang dewasa, kalau seseorang memiliki iman yang dewasa ketika menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, dia tidak akan begitu rapuh, tidak akan begitu lebay dan kemudian patah arang, imannya gugur, tidak. Tapi dia tetap bisa kuat, ya. Seperti Ayub, dia tetap tidak berdosa dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dia tetap beriman, tetap mensyukuri tentang apa yang terjadi. Itu karena Ayub punya iman yang dewasa, ya. Nah, jadi iman yang dewasa ketika mengasihi Tuhan itu semata-mata karena pribadinya, bukan karena hal-hal yang diberikan, ya. Iman yang dewasa, iman yang telah dimurnikan adalah iman yang tidak lagi dikaitkan pada kondisi lahiriah dan berkat-berkat material. Saya ulangi, iman yang dewasa, yaitu iman yang telah dimurnikan, adalah iman yang tidak lagi dikaitkan pada kondisi lahiriah dan berkat-berkat materi. Iman itu bersandar penuh pada Allah saja dan menjadikan seluruh hidup, baik yang sedang dilalui kini maupun tujuan kekal kelak sepenuhnya dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan saja. Nah, jadi kita tidak mungkin bisa bersyukur untuk mengalami keadaan-keadaan yang banyak dan penuh penderitaan dan dapat melihat manfaat di balik penderitaan kalau kita tidak memiliki iman yang dewasa. Jadi penting kita harus bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa iman. Nah, kanak-kanak itu kalau susah sedikit nangis, ya. Anak-anak itu kalau susah sedikit ya mengomel, bersungut-sungut, ya. Ndak mau rekoso, ndak mau susah. Itu kanak-kanak. Tapi orang dewasa yang sudah makan asam garam, dia tahu tentang kehidupan ini sehingga dia tidak gampang mengomel, tidak gampang bersungut-sungut ketika menghadapi atau mengalami kesusahan. Nah, demikian juga iman yang dewasa akan bisa merespon keadaan-keadaan yang buruk, keadaan yang tidak mengenakan secara daging, ya, keadaan yang mungkin disebut penderitaan, kesusahan, dia bisa merespon dengan tepat, dengan baik, dan dapat melihat bahwa semuanya itu diizinkan Tuhan terjadi. Pasti Tuhan punya maksud, pasti Tuhan punya rencana, ya. Nah, contoh misal saat ini dengan wabah pandemi virus corona ini, mau tidak mau orang akhirnya disadarkan tentang pentingnya jaga kesehatan, ya, tentang imunitas tubuh yang selama ini mungkin diabaikan, ya, jaga kebersihan yang mungkin selama ini juga diabaikan. Sekarang banyak anak-anak Tuhan cerita sering-sering cuci tangan, ya, sering cuci tangan, ya, guyonannya bolak-balik kon cuci tangan tapi kok nggak diwai mangan kan gitu, ya. Nah, tetapi ini berbicara tentang kebersihan. Nah, banyak orang asal ya jangan sampai, ya, dalam cuci tangan itu landasi ketakutan yang sampai berlebihan,
Ya, pakai masker juga jangan sampai berlebihan ya. Sampai di rumah seharian pakai masker atau 24 jam pakai masker. Nah, coba. Nah, ini kan malah pelepakan malah jadi nggak sehat itu nanti ya. Di rumah ya. Ya, tetap jaga kebersihan tapi jangan sampai begitu ketakutan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi miliki iman yang dewasa karena iman yang dewasa itu akan dapat yaitu melihat segala keadaan yang terjadi yang Tuhan izinkan, ada manfaat di balik semuanya itu, ada faedah, ada kegunaan ya. Karena saya percaya bahwa segala sesuatu terjadi itu adalah seizin Tuhan, dan kalau Tuhan mengizinkan, bagi kita yang mengasihi Tuhan, pasti Tuhan punya rencana yang baik, yang indah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bahwa di balik penderitaan itu ternyata ada manfaatnya, ada kegunaannya, ada faedahnya ya. Nah, tentu masing-masing Bapak Ibu Saudara ketika menghadapi keadaan itu, nilai-nilai di balik penderitaan yang Bapak Ibu Saudara alami tentu berbeda satu sama lain. Ada maksud-maksud Tuhan. Maka saat kita menghadapi keadaan yang mungkin penuh pergumulan masalah, cari Tuhan, dekat sama Tuhan ya. Seperti pemazmur tadi, dia tetap dekat, mengambil keputusan tetap dekat kepada Tuhan ya. Meskipun ya hatinya sakit ya, dikatakan bahwa buah pinggangnya itu menusuk-nusuk ya, tetapi dia tetap dekat kepada Tuhan. Dia tidak jauh meninggalkan Tuhan. Dia tetap percaya, tetap yakin Tuhan itu baik ya. Tuhan itu selalu baik, selamanya baik. Meskipun kadang yang Tuhan izinkan menurut kita tidak baik, tetapi dalam kemahatauan Tuhan, dia punya rencana yang baik. Sebab Tuhan berfirman ya, rancanganku akan kamu itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai, sejahtera, dan masa depan yang penuh harapan. Nah, oleh sebab itu kita harus yakin Bapak kita di surga itu baik ya. Meskipun kadang kita diizinkan mengalami keadaan-keadaan yang menurut kita buruk, ketahuilah tidak selamanya, tidak selalu buruk itu adalah buruk. Karena di balik keburukan itu ada mungkin nilai-nilai yang Tuhan sedang izinkan untuk kita diproses, untuk dibentuk, supaya kita semakin dewasa dan mengenal pribadi Tuhan. Nah, sehingga kita bisa berucap seperti pemazmur, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Itu yang terpenting ya. Bagian kita adalah Allah. Ketika kita melihat bahwa segala sesuatu mungkin tidak bisa kita raih dan kita genggam, tapi ketika kita bisa meraih dan menggenggam Tuhan, itu adalah jauh lebih daripada cukup. Karena Tuhan itu segalanya ya. Kita kan nyanyi, Dialah segalanya, Dia bagiku ya. Nah, jadi artinya kalau kita sudah dapat Tuhan, yang lain kita tidak dapat, itu tidak membuat kita merasa rugi. Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah Tuhan. Bagianku, gunung batuku, bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Biarlah renungan firman Tuhan ini mendorong kita untuk tetap setia, tetap beriman, tetap dekat kepada Tuhan, dan menguatkan kita di tengah-tengah banyak pergumulan yang mungkin sedang Bapak Ibu Saudara alami. Yakinlah ya, kalaupun toh pergumulan kita di dunia ini belum terselesaikan, kita tahu ya, seperti pemazmur mengatakan bahwa seperti ayat kunci yang kita pelajari, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Puji Tuhan, ya, firman ini meneguhkan, menguatkan, menghiburkan kita sekalian. Saat kita tidak mempunyai apa-apa lagi selain Allah, kita akan mendapati bahwa Allah saja sudah cukup. Saya ulangi, saya tutup dengan kalimat, saat kita tidak mempunyai apa-apa lagi di dunia ini selain Allah, kita akan mendapati bahwa Allah itu
saja sudah cukup bagi kita. Amin. Tuhan memberkati saudara. Maju terus, tetap berdoa, tetap berharap Tuhan menolong, menyertai, dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Tuhan, tolong kami untuk tetap mengambil satu sikap yang tepat, reaksi yang benar ketika kami, Tuhan, izinkan mengalami penderitaan, karena kami boleh yakin di balik penderitaan itu ada rencana Tuhan, ada manfaat di balik penderitaan. Oleh sebab itu, dewasakan iman kami, supaya kami dapat merespon setiap keadaan itu dengan cara pandang yang benar, cara pandang yang kekal, supaya pada akhirnya kami tahu bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah kami punya Tuhan. Ketika kami sudah punya Tuhan, segala sesuatu itu menjadi kurang berarti. Tuhan, tolong kami, dewasakan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, karena kami di dunia ini masih membutuhkan banyak hal. Maka hamba-Mu berdoa, tolonglah jemaat Tuhan dalam setiap pergumulannya. Yang sakit Tuhan menyembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang menghadapi beban yang berat Tuhan berikan kesentosaan, kekuatan, dan Tuhan berikan solusi, berikan jalan keluar, berikan mukjizat, dan berikan kelegaan. Tuhan, tolong berkati apapun yang di pergumulan anak-anak Tuhan, dan Tuhan meneguhkan iman dan kesetiaannya kepada Tuhan. Terima kasih berkat damai sejahtera-Mu kiranya melingkupi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Haleluya.